Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ganing Atalah Suli dengan NIM 07231040, mahasiswa Teknik Sipil angkatan 2023. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya untuk mempraktekkan dan juga menunjukkan bagaimana cara mengoperasikan dan menggunakan software Hekras untuk menganalisis data atau geometri dari debit aliran sungai yang telah kita download datanya dari pertemuan minggu sebelumnya. Adapun untuk video penjelasan dan juga sesi praktek menggunakan Hackrasnya saya bagi menjadi dua part atau dua bagian. Kita langsung saja masuk ke bagian kedua mengenai analisis dan juga cara menggunakan Hackras. Tes 1. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mempraktekkan langsung bagaimana cara menggunakan Hekras untuk kebutuhan analisis debit aliran pada suatu sungai. Pertama kita buka aplikasi dari Hekras versi 6.6. Setelah aplikasinya terbuka, langkah awal yang harus kita pastikan itu adalah satuan atau unitnya itu diganti dari US customary menjadi satuan internasional dengan cara option, lalu unit system kita pindah ke sistem internasional atau SI. Setelah satuan berhasil kita ganti, kita klik selanjutnya ke file. Kita buat project baru dengan cara new project. Lalu pilih folder di mana kita akan menempatkan project kita ini yang akan dikerjakan selanjutnya. Kita pilih di file Hekras, lalu kita bisa buat folder baru apabila belum ada. Di sini mungkin akan saya namai latihan 1D1. Setelah folder terbuat, kita lanjut ke judul project yang akan kita buat. Lalu kita klik OK. Nah, seperti yang telah ditampilkan di layar saat ini, project yang baru saja kami buat itu sudah ada di tampilan awal Hekras. Itu artinya projectnya sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya adalah dengan membuat RAS mapping dengan membuka ini menu RAS mapper. Kita klik, lalu akan masuk ke tampilan seperti ini. Langkah awal untuk memasukkan data geometrinya adalah yang pertama set projection. Kita pilih file yang ada di folder data latihan Hekras. Pastikan format filenya itu adalah PRJ file. Nah, saat dimasukkan file tersebut akan menampilkan informasi seperti yang ditampilkan di layar, yang dimana project ini itu sebenarnya berisi dari parameter atau semacam koordinat yang nantinya bisa dibaca oleh sistem, karena sistem ini mengenali area mana dan juga karakteristik dari geometrik itu berdasarkan data yang kita input, dan data itu adalah folder yang baru saya masukkan ini. Untuk bisa menerapkan kita klik apply lalu di OK. Setelah di apply, kemudian kita buat geometri baru. Untuk penamaannya bebas, namun biar lebih tertata akan saya namai OK. Setelahnya baru kita lanjut buat RAS terrain yang baru, create new RAS terrain.
Kita masukkan lagi geometri yang sudah tersedia di data awal. Baik. Nah, seperti yang telah ditampilkan di layar, sekarang geometri telah berhasil diinput ke RasMapper. Langkah selanjutnya adalah kita mengedit dengan mengklik gambar pensil yang ada di atas di toolbar. Karena kita sekarang sedang menganalisis menggunakan metode 2 dimensi, kita klik 2 dimensi flow area. Lalu kita gunakan menu parameters. Parameter ini merupakan luas area dari keseluruhan yang meliputi daerah mana yang akan kita lakukan analisis nantinya, sehingga untuk luasan daerahnya itu bisa ditarik dari ujung awal sampai ujung akhir tempat di mana kita melakukan analisis. Mungkin di praktikal ini tidak akan terlalu besar saya buatnya. Setelah itu kita save namanya, mungkin dibiarkan saja parameter 1. Nah, selanjutnya untuk default Manning value, koefisien Manning yang tersedia di sini itu mungkin bisa kita sesuaikan dari 0,06 menjadi 0,025. Dikarenakan angka ini sebenarnya merupakan nilai dari kekasaran dari dasar atau pinggiran sungainya. Selanjutnya ada point spacing. dx atau dy ini merupakan jumlah grid atau kotak-kotak yang mengisi dari luasan area parameter 1 ini. Apabila kita isi 100 dan juga dy-nya 100, maka artinya dalam satu area ini akan ada grid dengan ukuran 100 kali 100. Selanjutnya bisa kita generate apabila sudah fix. Nah, setelah komputasinya berhasil, kita close. Akan terlihat muncul grid kotak-kotak dengan ukuran yang apabila dihitung ini akan menjadi 100 kali 100. Selanjutnya bisa kita refinement regions. Kita buat region. Caranya sama, yaitu tapi kali ini sedikit lebih spesifik karena region ini sebenarnya untuk menspesifikkan atau lebih jelas terhadap bentuk sebenarnya dari sungai. Karena sistem ini itu softwarenya tidak bisa mengenali mana sungai dan mana area yang merupakan daratan, sehingga dibutuhkan penggambaran manual agar sistem ini dapat menganalisis dan mengenali mana sih bagian yang merupakan sungai dan juga mana area yang seharusnya tidak digenangi oleh air. Bisa kita kelilingi berdasarkan arahan dari dosen saya untuk membuat line ini diusahakan dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Dan juga apabila bertemu dengan perpotongan sungai, usahakan untuk tegak lurus dan juga tidak sifatnya miring memotongnya, seperti ini contohnya. Baik, bisa diteruskan. Kita save atas nama region 1. Setelah itu jangan lupa untuk kita enforce all region. Tapi sebelumnya kita edit dulu refinement region property-nya.
Lalu pada kolom cell size X sama Y ini kita isi 20. Artinya ukuran grid atau kotak-kotak yang kita inginkan untuk area sungai ini sekitar 20 kali 20. Lalu kita enforce. Nah, setelah di enforce akan terlihat grid dari bagian sungai yang sudah kita tandai dengan menu region atau tool region ini lebih kecil daripada yang ada di area luar, yang ada di perimeter. Selanjutnya kita tambahkan break lines yang fungsinya dia ini sebagai garis yang menyusuri sungai untuk menunjukkan arah aliran sungai ini dari mana ke mana. Kalau tadi untuk region itu untuk menentukan batas, maka break line ini lebih ke arah alirannya dari hulu ke hilir. Mungkin bisa saya garis sampai akhir segmen. Kita save atas nama break line 1. Seperti biasa kita enforce kembali. Nah, terlihat ada perubahan pada grid yang dilalui oleh break line tersebut. Ini menandakan enforce-nya sudah sukses seharusnya. Selanjutnya langkah yang tidak kalah krusialnya itu adalah dengan menambahkan boundary condition. Adapun peran dan betapa pentingnya boundary condition ini adalah sistem ini tidak memiliki cara untuk mengenali mana sih bagian hulu dan hilir, mana bagian aliran itu dimulai dan juga berakhirnya di mana. Sehingga boundary condition ini menjadi titik start dan finish yang akan dikenali oleh sistem nantinya. Kita mulai dari hulu terlebih dahulu dengan cara memotong. Lalu kita save atas nama boundary condition line 1 L1 misalnya. Selanjutnya untuk yang boundary kedua kita buat lagi di ujung, di hilirnya. Atas nama BC line 2 L2 agar lebih mudah untuk dikenali. Baik, selanjutnya kita stop editing. Oke. Selanjutnya bisa kita minimize terlebih dahulu. Kita klik edit geometry data, file, lalu open geometry data yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini sudah tampil hasil dari geometri yang kita buat barusan. Di sini sudah terbaca boundary condition line 1 sama 2-nya, perimeter dan juga garis yang merupakan region tadi. Selanjutnya bisa kita minimize terlebih dahulu mungkin. Terus langkah yang ketiga adalah dengan memasukkan unsteady flow, data-data unsteady flow. Dengan cara edit unsteady flow data. Nah, di sini perimeter 1, boundary condition line 2 dan juga 1 telah terbaca, namun sepertinya posisinya terbalik sehingga kita harus hati-hati dalam memasukkan data. Pada boundary condition line 2 atau hilir,
itu untuk boundary condition yang digunakan itu adalah kedalaman normal atau normal depth. Nah, friction slope atau kemiringan gesek yang biasa digunakan itu adalah, kali ini saya menggunakan asumsinya 0,001 berdasarkan arahan dari dosen saya. Bisa kita input. Selanjutnya untuk parameter 1 atau yang ada di hulu, kita gunakannya adalah flow hydrograph. Nah, di sini ada data, dibutuhkan data dari debit aliran pada kolom-kolom di bawah ini. Caranya kita memasukkannya adalah dengan cara membuka file yang telah tersedia di data Google Drive. Nah, yang ada di sini kita gunakan yang key 25 saja. Bisa kita select semua baru kita copy. Baik, seharusnya sudah tercopy. Oh iya, debitnya sudah selesai di copy. Sekarang untuk waktunya kita gunakan fix. Baru untuk tanggalnya bisa bebas, cuman kali ini mungkin saya akan masukkan tanggal 25 Januari 2026. Waktunya 00.00 tengah malam. Selanjutnya untuk energi gradient slope-nya bisa saya gunakan sama seperti friction tadi, 0,001. Selanjutnya kalau sudah dirasa datanya oke, bisa kita oke. Selanjutnya setelah parameternya terisi, kita bisa masukkan initial condition. Initial flow ini harus kita isi karena beberapa kasus sebelumnya saya lupa mengisi initial flow. Itu dia terdapat error pada perhitungan. Sehingga pastikan initial flow ini harus terisi agar perhitungan itu tingkat error yang mungkin terjadi itu sedikit lebih bisa ditekan. Baik, karena sudah selesai mungkin bisa save unsteady flow data. Kita save aja langsung atas nama unsteady. Oke, baru kita close. Nah, di sini telah terisi kolom tentang project, geometri, dan juga unsteady flow. Seharusnya 3 hal ini sudah memungkinkan kita untuk menjalankan analisis atau run. Selanjutnya bisa kita coba menjalankan run analisis. Habis itu unsteady flow analysis. Nah, di sini pastikan geometri sama unsteady flow filenya sudah benar yang dipilih. Yang pertama ada geometri latihan, unsteady latihan 1L1 2 dimensi. Oke, mungkin sudah benar. Program untuk dijalankannya bisa kita centang semua, 4-4-nya. Dari geometri preprocessor, unsteady flow simulasi, sama post processor foot plane mapping. Untuk tanggal dimulainya kita bisa masukkan tanggal tadi yang sudah di awal. Kita sudah memilih 25 Januari 2026 jam 00:00. Mungkin bisa kita ending sekitar 24 jam, jadi tanggal 26 Januari 2026. Jamnya akan saya buat sama supaya menghindari adanya kesalahan. Baik, kalau sudah terisi semua parameternya bisa kita tes compute. Prosesnya mungkin agak sedikit lama karena melibatkan proses komputasi yang cukup kompleks, sehingga bisa kita tunggu sebentar.
Baik, sekarang untuk hasil analisisnya sudah selesai dan tampilan di layar ini menunjukkan tidak ada error yang serius. Di sini ada tulisan finish unsteady flow simulation, artinya proses perhitungan numeriknya ini tidak ada kesalahan yang fatal sehingga softwarenya bisa memproses. Bisa kita close. Lalu untuk hasilnya bisa kita lihat di open rush mapping lagi. Nah, selanjutnya kita lihat result atau hasil. Kita klik tanda tambahnya plus. Baru kita lihat depth atau kedalaman. Di sini untuk geometri latihannya ini bisa kita matikan dulu tampilan geometrinya supaya tidak menghalangi layar. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari analisisnya dalam geometri yang sudah kita siapkan di awal. Kita akan coba play untuk melihat simulasi dari debit aliran tersebut. Dapat dilihat di layar hasil dari analisis debit dari sungai pada hulu yang kita tetapkan di awal dan juga hilir, bahwasannya apabila dilihat dari hasil yang ditampilkan di layar, air yang melewati aliran sungai ini tuh pada akhirnya akan meluap dan membasahi area yang ada di bawah dari aliran sungai ini, di bagian bawah layar. Ini bisa saya ulangi sekali lagi. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dan saya praktekkan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.